Pemirsa, ini adalah suasana berkebut tebal dan hujan di perkebunan teh sedap, tepatnya di Afdeling Cilelei, Garut. Teman-teman, kembali bertemu dengan saya, Kodar Solihat. Kebetulan saya bertemu dengan rekan saya, Kang Lendra Channel, dari channel Lendra Channel. Kali ini kita sedang berada di Afdeling Cilelei, perkebunan PTPN 8 Sedap. Nah, kebetulan kita suka dengan suasana seperti ini dan mencoba mengangkat sejarah zaman dahulu di Afdeling Cilelei ini, di mana daerah ini merupakan perbatasan sebetulnya sudah ke Garut, sudah ke Kabupaten Garut. Nah, bagaimana zaman dulu suasananya di perkebunan ini, di mana kali ini juga kita sedang berada di tengah kabut yang sangat sejuk ini ya. Nah, kita saksikan saja bersama dan juga subscribe channel teman saya ini yang Lendra Channel gitu ya. Gitu aja. Terima kasih. Mari kita saksikan. Nah, inilah jembatan yang merupakan perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Jalan di sebelah kiri ini yang menuju ke Afdeling Cilelei, Garut, yang masih bagian dari perkebunan teh sedap. Di tempat ini dikenal ada tugu perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Pemirsa, langsung saja saya menceritakan dengan kombinasi sejarah zaman dahulu berawal dari jembatan Sungai Cilelei ini. Kembali ke zaman dahulu, beginilah suasana jembatan Sungai Cilelei pada tahun 1903 sampai 1906. Tampak Sungai Cilelei ini di bawah jembatan dahulu menjadi tempat bermain-main orang-orang Eropa. Nah, sekarang kami memasuki Jalan Afdeling Cilelei. Begini kondisi jalanan berbatu menuju emplasemen Afdeling Cilelei di mana kini sedang berkabut dan hujan. Afdeling Cilelei. Pemirsa, sampailah kita di emplasemen Afdeling Cilelei perkebunan teh sedap ini. Nah, inilah pelang tulisan emplasemen Afdeling Cilelei. Sedangkan di kanan ini adalah jalan utama yang menuju ke arah Kampung Stamplat, Kecamatan Pamulihan, Garut. Beginilah suasana jalan utama di Afdeling Cilelei di antara areal tanaman teh dan pemukiman karyawan perkebunan ini. Pada sebelah kanan tampak sebuah balai pengobatan di mana dahulunya pada lokasi ini pernah ada kantor Afdeling Cilelei. Di belakangnya ada rumah dinas Kepala Afdeling Cilelei. Pemirsa, kini saya menceritakan sejarah Afdeling Cilelei perkebunan teh sedap ini pada zaman dahulu. Ketika itu Afdeling Cilelei sudah dikenal sebagai tempat indah tersembunyi di arah selatan Pangalengan, Bandung, tepatnya di utara Garut. Jalur ini merupakan lintasan pada perkebunan teh Afdeling Cilelei. Beginilah suasana lintasan jalan menuju ke perkebunan teh Afdeling Cilelei mungkin sekitar tahun 1910-an. Tampak suasana jalan tersebut berikut kehidupan sejumlah orang ketika itu. Beginilah suasana ketika Afdeling Cilelei perkebunan sedap ini mulai ditanami teh. Saya menduga kemungkinan Afdeling Cilelei mulai ditanami sekitar tahun 1903 sampai 1906. Tampak bahwa perkebunan teh ini merupakan bukaan dari semula adalah kawasan hutan. Sedangkan ini adalah rumah dinas employee Afdeling atau Kepala Afdeling Cilelei ketika itu. Nah, kalau ini rumah dinas Kepala Afdeling Cilelei pada masa kini. Pemirsa, bangunan ini kemungkinan masih pada tempat yang sama dengan zaman dahulu. Tetapi bangunan rumah ini buatan tahun 1987 karena yang lama sudah rusak. Ini adalah pelang kantor Afdeling Cilelei di mana bangunannya sudah tidak ada dan berganti menjadi balai pengobatan. Kawasan Afdeling Cilelei menjadi terkenal keindahannya setelah dibangun jalan pada tahun 1932. Ketika itu perkebunan teh sedap sedang dipimpin administraturnya yaitu Bertling. Nah, inilah pemandangan pada tahun 1935 di mana orang-orang Belanda sudah melintasi jalur ini menggunakan mobil dan jalan-jalan ke perbatasan Garut. Sebagai gambaran, Afdeling Cilelei memiliki ketinggian antara 1.800 sampai 2.000 meter di atas permukaan laut. Boleh jadi lokasi ini paling tinggi pada perbatasan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Nah, beginilah suasana di emplasemen Afdeling Cilelei ketika sedang suasana berkabut sore hari. Di kanan ini adalah tikungan menuju ke Kampung Stamplat kaki Gunung Papandayan. Ini adalah pemandangan dari rumah dinas Kepala Afdeling Cilelei di mana tampak di kejauhan adalah Kampung Stamplat dan Gunung Papandayan. Pemirsa, soal Gunung Papandayan ternyata pada zaman dahulu juga terkenal ada Gunung Nangklak yang lokasinya sangat berdekatan. Melihat jalanan ini, pada zaman dahulu tahun 1935 sudah ada mobil melintasi menuju hutan yang dekat Kampung Stamplat, Garut. Lalu apakah mobilnya mengalami kesulitan? Kita lihat pada foto zaman tahun 1935 berikut ini.
Tampak dua orang dari perkebunan sedap, yaitu administraturnya yang sudah berganti menjadi Van Stein Kolenfels dan kepala afdeling Cilelei yaitu Hoffman. Nah pemirsa, melihat sosok mobil ini kita bisa membayangkan ketika itu betapa kuatnya mobil ini melintasi jalan ini pada zaman dahulu. Kini saya beralih ke masa sesudah kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Ketika era perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada 21 Juli 1947, pasukan Belanda melakukan agresi militer 1. Ketika 23 Juli 1947, pasukan Belanda memasuki jalur Cilelei lintas hutan ke arah Garut ini. Dari Cilelei, pasukan Belanda bergerak menuju ke perkebunan Sumadera di Cisurupan, Garut. Kini kami kembali pulang ke arah Bandung menyusuri jalan Afdeling Cilelei ini. Adapun Afdeling merupakan penyebutan umum sejak zaman Belanda dahulu sampai kini terhadap suatu bagian dari unit perkebunan. Sebelum kembali ke kawasan Kabupaten Bandung, kami sejenak singgah di jembatan Sungai Cilelei. Kini kami melintasi perkebunan teh Afdeling Cibutarua, perkebunan sedap di mana jalan pada Kabupaten Bandung ini sudah lebih bagus.